Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan saya Bapak Budi Hikmat. Pak Budi, kita bicara mengenai lebih detail sekarang ya mengenai tax amnesty ini kan sudah berjalan ya. Kemudian capital inflow mengalir deras, paling tidak diharapkan begitu ya kepada pasar modal. Nah, ini kalau menurut Anda peluang kita untuk mendapatkan investor grade pada tahun ini seperti apa? Tadi ini baru dimulai sebetulnya tax amnesty kan, nanti katakanlah ada barometernya apa yang datang. Kemudian dikaitkan sama rating upgrade. Ya, kalau dilihat sih sebetulnya kita udah berhak dapat rating upgrade sih kalau melihat berbagai indikator. Memang permasalahan di kita itu adalah bukan tingkat hutang, kemudian kita punya kebijakan moneter yang prudent dan lain. Itu karena ini harus kita akui bahwa permasalahan kita itu adalah debt service ratio. Debt service ratio itu maksudnya adalah berapa banyak bagian dari ekspor yang kita gunakan untuk membayar cicilan pokok dan pembayaran bunga. Itu cukup gede, itu di atas 50%. Dan trade balance kita yang membaik itu lebih banyak karena import yang turun. Kalau import yang turun itu artinya rupiah membaik karena kita tidak membutuhkan lebih banyak falas buat import, belum karena surplus karena ekspor gitu. Nah, ini tim yang baru ini inilah makanya yang harus membutuhkan perbaikan infrastruktur dan lain-lain gitu. Kalau di model yang kita pernah coba itu adalah mungkin 70% ya chance kita untuk rating upgrade. Tapi kalau kita cermati kenapa inflow cukup besar tahun ini adalah dinamik yang terjadi di Turki, gitu, politik dan di sana, gitu ya itu menyebabkan juga orang memilih negara mana yang boleh dibilang cukup aman. Negara tetangga kita, Thailand katanya rajanya lagi sakit, kemudian Malaysia ada kasus korupsi dan lain-lain, Singapura di bawah setelah Lee Kuan Yew nggak ada dan lain-lain. Orang Indonesia, orang melihat Indonesia ini boleh dibilang pilihan ya, gitu. Yang penting itu adalah memang banyak hal yang kita harus perbaiki. 10 tahun terakhir ekonomi Indonesia itu kurang produktif, itu tercermin dari current account deficit, kurang kompetitif, rasio ekspor terhadap GDP kita turun, kurang efisien, margin perbankan terlalu tebal secara internasional, dan kurang berkeadilan. Kita punya Gini ratio itu cukup besar. Ini tantangannya sih sebetulnya membawa perbaikan ini nggak bisa satu malam ya. Tapi bahwa pemilihan tim, kemudian bagaimana Presiden Jokowi sendiri secara politik lebih kuat gitu ya, itu menyebabkan tim ekonominya mendapat support untuk bisa bekerja keras, katakanlah merealisasikan visi dari Presiden. Saya sendiri sebenarnya optimis untuk hal tersebut, tapi dengan framework Elvis yang sekarang ini urutannya menjadi berubah ikutan tadi itu ya, ada baiknya kita juga sebagai investor rasional itu juga punya acuan yang proper lah berapa. Makanya tugas tim ekonomi termasuk Presiden Jokowi adalah reshuffle komponen yang tadi ke urutan yang paling normal gitu, Elvis tadi. E-nya juga earning dulu. Nah, earning itu memang membutuhkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang bagus. Gitu. Pak Budi, kalau misalnya kita mengibaratkan kita sebagai investor begitu ya, apa yang kemudian harus dicermati investor nih berkaitan dengan kondisi ekonomi kita? Saya dari tahun lalu mengatakan this is the best time to invest. Itu karena profil makroekonomi Indonesia membaik sejak reformasi fiskal, di mana sistem subsidi sudah diperbaiki dan pengeluaran pemerintah lebih banyak berorientasi kepada infrastruktur. Tentunya kita harapkan proyek pengeluaran pemerintah selanjutnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, profil makroekonomi Indonesia yang membaik itu tercermin dari pressure terhadap rupiah. Jadi investor asing sangat memperhatikan sekali namanya exchange rate risk. Karena untuk nominal yield, katakanlah peluang keuntungan, Indonesia boleh dibilang tinggi. Katakanlah bond yield kita 7%, di Jepang hanya 0 gitu. Itu deltanya kan 7, tapi jangan sampai termakan oleh currency risk gitu. Nah, currency risknya bahkan rupiah membaik sekitar 6% ya, itu additional bonus bagi mereka. Nah, bagi lokal sendiri berinvestasilah untuk persiapan katakanlah pensiun masa depan, untuk pembiayaan sekolah anak dan lain-lain ya, itu kita secara teratur saja ya. Saya aktif mensosialisasikan investasi ala Nabi Yusuf misalnya. Kita terus saja menanam, nanti kita justru
panen ketika kita akan pensiun atau membayar katakanlah biaya pendidikan anak gitu. Baik. Jadi this is the best time to invest sekali lagi. Kedua aset kelas Indonesia bisa kelihatan ya, baik saham maupun obligasi, indeks obligasi. Saya tadi sebelum ke sini saya lihat bisa 15% loh. Obligasi negara 15% namanya apa namanya upside-nya ya, yang udah ada sekarang gitu. Dan kemudian kita lihat juga saham apakah katakanlah reksadana ya gitu, itu angkanya jauh lebih tinggi gitu. Nah, menurut Anda tapi pilihan instrumen investasi yang paling ideal itu apa? Oke, banyak sekali. Pertama, berapa alokasinya? Itu ada istilah 100 dikali umur misalnya. Misalnya umurnya katakanlah 24, berarti 76% itu di growing asset, apakah reksadana saham, apakah itu properti dan lain-lain gitu. Itu masalah yang penting pertama kali harus itu asset allocation. Kemudian umur dulu tuh ya. Umur dulu karena umur itu mempengaruhi adalah kapan exitnya. Seringkali orang bertanya kapan masuknya. Itu kalau investasi itu kapan keluarnya. Gitu, ada baiknya nanti bagaimana kira-kira melakukan rebalancing itu tergantung kombinasi LVs tadi. Kalau ini kenaikan harganya udah naik melewati valuasinya, jangan segan-segan ambil untung. Ingat, investasi itu menanam keberuntungan. Seolah-olah ada buahnya, jangan dibiarkan buahnya busuk gitu. Kita pindahkan, itulah namanya diversifikasi antar aset gitu. Oke, baik. Lalu kemudian menurut Anda tapi yang ideal itu ada nggak sektor-sektor tertentu mungkin yang paling? Kalau seperti ini berarti kan kita penguatan domestik ya. Jadi dengan kehadiran tim yang baru dan lain-lain, apakah yang dikerjakan pemerintah, komitmen untuk infrastruktur dan lain-lain. Ya, sementara global bagaimanapun pidato World Bank dan lain-lain, ekonomi itu katakanlah slowing walaupun kita melihat tanda-tanda stabilisasi di China. Kalau kita sih lebih percaya ke domestic story, apakah itu consumer, infrastructure, telco, kemudian bahkan bank ya, karena bank itu dengan tax amnesty itu perang antar pemerintah dan bank merebutkan liquidity itu jauh berkurang ya, dan bank juga boleh dibilang sebagai apakah gateway, apakah dia juga sebagai katakanlah bank persepsi yang menerima limpahan dana repatriasi itu sangat mereka butuhkan. Bank sekarang tuh karena dia punya LDR tuh tinggi, jadi dia akan sangat sulit menyalurkan kredit kalau tidak ada kepastian bahwa dana pihak ketiga itu tumbuh. Gitu. Nah, sekarang dengan makanya bank juga agresif sekali untuk mendukung tax amnesty ini. Gitu. Baik, Pak Budi Hikmat, terima kasih tadi bersama kami, menarik sekali informasinya. Sukses selalu Pak Budi, selamat pagi.